warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loli Herlianti dan 5012000560 lokal 4G. Salam sejahtera semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Bapak Fadul Mubarak selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perekonomian Indonesia, dan yang berbahagia teman-teman sekalian yang menyaksikan tayangan video ini. Baiklah, di sini saya akan mereview hasil tugas 2 saya mengenai Birth in Indonesia atau lahir di Indonesia. Presentasi video saya menggunakan PPT supaya lebih menarik dan agar teman-teman bisa memahaminya. Baiklah, artikel yang pertama berjudul Determinant Factor of Low Birth Weight in Indonesia, Findings from the 2017 Indonesian Demographic and Health Survey. Artikel ini menjelaskan mengenai berat badan lahir rendah (BBLR) masih menjadi masalah utama di Indonesia karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ini juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko mengembangkan penyakit kronis di tahun berikutnya. Kemudian, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan BBLR di Indonesia. Metode penelitian analitik potong lintang ini menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa frekuensi kunjungan ANC merupakan faktor utama kejadian BBLR atau BBLR. Kemudian yang kedua, yakni stunting prevalence and its relationship to birth lack of 18 to 23 months old infants in Indonesia. Dalam artikel ini menjelaskan tujuannya adalah untuk memperjelas hubungan antara masa kelahiran bayi usia 18 sampai 23 bulan di Indonesia dengan kejadian stunting. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kohort setelah ibu hamil dan menyusui suplementasi moringa, oliver, asam folat, besi. Kesimpulannya, stunting tinggi selama periode 18 sampai 23 bulan dan secara signifikan terkait dengan durasi persalinan. Kemudian artikel yang ketiga, yakni birth prevalence and characteristic of congenital cytomegalovirus infection in an urban birth cohort Jakarta, Indonesia. Artikel ini menjelaskan sedikit yang diketahui tentang angka kelahiran dan karakteristik infeksi bawaan CMV di negara berkembang. Metode bayi baru lahir secara berurutan disaring untuk keberadaan CMV dalam sampel air liur dan atau urin menggunakan PCR bersarang dari Panherpes dan sequencing Sanger. Kesimpulannya, menyoroti tingginya prevalensi infeksi CMV kongenital pada bayi baru lahir. Kemudian artikel yang keempat. Artikel yang keempat yakni Translation, Adoption, and Psychometric Validation of the Indonesian version of the Readiness for Hospital Discharge Scale for Parents of Low Birth Weight Infants. Ini menjelaskan mengenai motivasi orang tua adalah syarat untuk mengeluarkan anak-anak yang terancam punah dari rumah sakit. Saat ini, Indonesia belum memiliki alat standar untuk mengukur kesiapan orang tua menurut kesadaran orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan adaptasi lintas budaya dan validasi psikometrik
Kemudian kesimpulan dari artikel ini memberikan kemampuan beradaptasi lintas budaya yang sangat baik dan sifat psikometrik awal untuk menilai kesiapan orang tua dari bayi bibilar sampai dipulangkan. Kemudian artikel yang kelima adalah maternal factor associated with birth length in Goa District, South Sulawesi Province, Indonesia. Ini menjelaskan tentang tujuan penelitian mengidentifikasi faktor ibu yang mempengaruhi panjang badan bayi saat lahir. Kemudian metode ini menggunakan desain potong lintang dari 269 bayi yang lahir di beberapa puskesmas di Kabupaten Goa. Kesimpulannya, faktor ibu yang berhubungan dengan panjang bayi adalah tinggi lahir ibu dan usia kehamilan. Kemudian yang keenam, artikel yang berjudul A comparison between extract Morina olivera and Elon tablet and prevention Robert White in pregnant mothers in Makassar, Indonesia. Ini menjelaskan tentang kesimpulan suplemen ekstra daun and olivera memiliki efek yang sama pada perkembangan BBLR sebagai suplemen asam folat besi. Pemerintah merekomendasikan penggunaan suplemen itu sebagai suplemen makanan yang bersumber secara lokal dari suplemen besi asam folat untuk meningkatkan hasil kehamilan. Kemudian artikel yang ketujuh, The experience of spiritual during pregnancy and childbirth in Indonesian Muslim women. Ini mengenai metode memahami pengalaman spiritualitas kehamilan dan persalinan dari perspektif wanita muslimah Indonesia. Kesimpulannya, spiritualitas sangat mempengaruhi perilaku wanita muslimah Indonesia dalam menjaga kehamilannya. Kajian ini memberikan wawasan tentang pengalaman wanita Islam Indonesia yang menghayati nilai-nilai spiritualnya selama hamil dan melahirkan. Kemudian artikel yang ke-8, Women Choice of Maternal Health Care in Parung, West Java, Indonesia. Midwife versus traditional birth attendant. Ini menjelaskan pada tahun 1990-an, pemerintah Indonesia memulai program untuk melatih dan mengubah jumlah bidan tradisional. Tujuannya untuk mengetahui dan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bidan atau bidan tradisional untuk pelayanan kesehatan ibu di Indonesia. Dengan kesimpulan ini, Indonesia telah memilih dokter kandungan tradisional untuk perawatan kesehatan ibu mereka, kepuasan perawatan yang lebih tinggi dan lebih banyak kunjungan ANC. Kemudian artikel yang ke-9, Determinants of Under 5 Mortality in Indonesia, a nationwide study. Kalau ini mengenai angka kematian bayi dan anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia merupakan tantangan berkelanjutan bagi pemerintah dan jumlahnya melebihi yang ditetapkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (SDGs). Tujuan penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kematian anak di bawah 5 tahun. Kemudian kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa ibu, anak, tempat tinggal, dan karakteristik perilaku ibu berpengaruh terhadap kematian bayi. Dari selanjutnya, artikel yang terakhir, yang ke-10, Dry Baby Dry Natural Research Shocks
and Fertility in Indonesia. Artikel ini menjelaskan bahwa guncangan sumber daya alam yang positif mengarah pada peningkatan kesuburan di Indonesia dengan memanfaatkan variasi temporal, harga minyak dunia, dan variasi lintas sektoral dalam sumber daya minyak di seluruh kabupaten. Hasil didorong oleh wanita di segala usia, baik urutan pertama dan lebih tinggi, dan kami tidak menemukan bukti perubahan jarak kelahiran. Secara keseluruhan, ini menunjukkan peningkatan lengkap dalam kesuburan dan menunjukkan bukti empiris dan mengutip literatur sebelumnya yang menunjukkan peningkatan yang sesuai dalam hasil ekonomi rumah tangga konsisten dengan efek pendapatan positif pada kesuburan di negara berkembang. Baik, kita lanjut ke PPT yang kedua, yang ke-11 tentang Indonesian Midwife Perspective on Change in the Provision of Maternity Care during the COVID-19 Pandemic Qualitative Study, yakni mengenai cara bagaimana COVID-19 mempengaruhi penyediaan perawatan kebidanan berkualitas di Indonesia. Desain dan metode penelitian ini digunakan dengan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan wawancara secara rinci. Kemudian artikel yang ke-11, Subnational Favoritism in Development Grant Allocation, Empirical Evidence from Decentralized Indonesia. Negara ini adalah negara demokrasi muda yang disediakan oleh sejumlah kecil divisi ideologis dalam perpajakan yang terdesentralisasi, sedikit loyalitas partai, dan kebijakan moneter yang luas. Karakteristik ini mencirikan banyak negara berkembang. Berbeda dengan demokrasi mapan di mana provinsi lokal telah dianalisis atau dianalisis. Kemudian artikel yang ke-13, barrier and enablers to the provision of postnatal newborn care at community health centers in Singga District Nusa Tenggara Provinsi Indonesia. Artikel ini menjelaskan mengkaji praktik perawatan rutin pada bayi baru lahir di ruang NIPAS di fasilitas pelayanan kesehatan primer yang dikenal dengan nama Puskesmas di Kabupaten Singga, Indonesia bagian timur. Meskipun angka kematian neonatal di negara lebih tinggi daripada angka kematian nasional, namun provinsi kelahiran di institusi semakin meningkat, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan neonatal belum optimal. Kesimpulannya, meskipun dukungan kuat untuk perawatan pasca melahirkan di tingkat kebijakan, bidan tidak mampu memprioritaskan perawatan pasca melahirkan di tingkat implementasi. Kemudian artikel ke-14, Relationship between water and sanitation and maternal health evidence for Indonesia, yakni mengenai pasokan air dan sanitasi rumah tangga yang buruk mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi dalam banyak hal, termasuk kualitas air minum yang dikonsumsi oleh wanita hamil dan paparan patogen fesis yang berbahaya di lingkungan karena sanitasi yang buruk. Ada kemungkinan menggunakan 14.098 data kehamilan dari 4 putaran Indonesia Family Life Survey, kesehatan dan komplikasi selama kehamilan, potensi keguguran, komplikasi saat melahirkan, potensi persalinan bayi baru lahir, seperti berat badan lahir, dan tingkat kelangsungan hidup. Kemudian artikel yang ke-15,
breastfeeding perceptions and exclusive breastfeeding practice, a qualitative comparative study in rural and urban Central Java, Indonesia. Menyusui telah dikaitkan dengan pertumbuhan perkembangan dan efek kebugaran yang melangkah untuk bayi dan anak-anak. Namun, biaya pemberian ASI khusus di Indonesia kini masih belum optimal lagi, atau dalam kurung masih 37%. Keterbatasan pengetahuan kontekstual persepsi ibu tentang menyusui dan unsur-unsur yang latar belakangi latihan menyusui khusus. Kajian ini adalah kajian kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi persepsi dan praktik pemberian ASI. Kemudian, artikel ke-16, Timelines of Routine Childhood Vaccination in Indonesian Infants in the First Year of Life, yakni vaksin telah terbukti menjadi salah satu strategi paling efektif untuk memerangi penyakit menular dan menjaga anak-anak tetap hidup. Kemudian, tujuannya adalah untuk menjelaskan ketepatan waktu vaksinasi anak untuk bayi di Indonesia dan identifikasi faktor risiko yang berkaitan dengan penundaan vaksinasi. Kemudian artikel yang ke-17, Safety and Immunogenicity of Human Neonatal Review 3 Rotavirus Vaccine Bio Farma in Adults, Children, and Neonates in Indonesia. PSI Trial. Meskipun vaksin rotavirus aman dan efektif dari WHO, setidaknya 84 juta anak tetap tidak divaksinasi. Jadwal kelahiran vaksinasi RV3BB dimaksudkan agar sangat efektif melawan penyakit rotavirus parah pada bayi di Indonesia dan telah dikembangkan lebih lanjut oleh PT Bio Farma di Indonesia. Tujuannya untuk mengembangkan vaksinasi rotavirus kelahiran dan dapat meningkatkan pengiriman, keamanan, dan kemanjuran vaksin. Kemudian artikel yang ke-16, Women's Decision Making Autonomy in the Household and the Use of Maternal Health Service and Indonesian Case Study. Sebuah studi untuk menyelidiki dampak pengambilan keputusan keluarga perempuan Indonesia terhadap penggunaan layanan kesehatan ibu. Metode ini menggunakan subjek data individu perempuan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017. Kesimpulannya, pengambilan keputusan perempuan hanya memiliki dampak yang signifikan pada penggunaan perawatan antenatal yang tepat. Kemudian, artikel yang ke-19, Healthcare Providers Perceptions of Factors that Influence Infant Mortality in Papua, Indonesia, a Qualitative Study. Kematian bayi yang tinggi masih menjadi masalah kesehatan global, terutama di negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kematian bayi tertinggi di Asia Tenggara. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian bayi di Papua, Indonesia. Dengan kesimpulan, pengetahuan dan kepekaan budaya penting untuk penyediaan dan penerimaan layanan kesehatan oleh keluarga asli Papua, Indonesia. Kemudian, artikel yang ke-20, Becoming an Adolescent Mother, the Experience of Young
Indonesian new mother live with their extended families. Ini menjadi seorang ibu remaja melibatkan banyak tantangan. Banyak yang ditulis tentang transisi dari ibu muda ke ibu dan kebutuhan mereka akan dukungan, tetapi sedikit di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Tujuannya adalah memahami pengalaman keibuan baru pada remaja putri Indonesia yang tinggi bersama keluarga besar. Dampak pada diskusi dan praktik hasil ini memahami pengalaman ibu dari remaja Indonesia yang tinggal dalam keluarga besar. Kemudian kita lanjut ke artikel yang selanjutnya. This chart readiness of Indonesian mother with preterm infant in NICU. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesiapan ibu Indonesia untuk dipulangkan dengan balita berat badan lahir rendah. Metode ini menggunakan kajian kuantitatif dengan kesimpulan ibu Indonesia memiliki kesiapan yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Kemudian artikel yang ke-22, Determinants of Immunization Status of Children under 2 years old in Sumatra, Indonesia. A multi-level analysis of the 2020 Indonesia National Socio-Economic Survey. Yang pertama, keberhasilan program imunisasi dasar pada anak dikenal sebagai pendekatan yang paling murah dan efektif dalam meningkatkan kelangsungan hidup anak terhadap penyakit yang dapat dicegah. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor determinan pada tingkat individu dan kontekstual yang mempengaruhi pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Kesimpulannya, perbedaan karakteristik antara kabupaten atau kota di Pulau Sumatera di Indonesia dapat dijelaskan dengan adanya perbedaan 18,90% pada integrasi imunitas primer pada anak usia 12-23 bulan. Kemudian yang ke-23, strengthening midwifery education through clinical experience findings from a qualitative study in Indonesia. Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kematian ibu adalah dengan memiliki bidan di semua desa untuk memberikan asuhan kebidanan dan pelayanan kesehatan dasar. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi hambatan dan faktor yang mendukung penguatan pendidikan kebidanan di Indonesia. Kesimpulannya, menyoroti hambatan dalam mempersiapkan mahasiswa kebidanan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan kebidanan yang tepat selama magang klinis. Kemudian, artikel ke-24, We are going into battle without appropriate armor, qualitative study of Indonesian midwife experience in providing maternity care during the COVID-19 pandemic. Pandemi COVID-19 mempengaruhi pengiriman peralatan persalinan di seluruh dunia. Melanjutkan layanan persalinan selama pandemi sangat penting, tetapi bidan melaporkan bahwa mereka merasa kewalahan dengan memberikan layanan saat ini. Tujuan penelitian kami bertujuan untuk mengkaji pengalaman bidan Indonesia dalam memberikan asuhan kebidanan selama pandemi COVID-19. Dengan kesimpulan memberikan wawasan tentang pengalaman bidan Indonesia dalam pengobatan kebidanan selama pandemi COVID-19.
Kemudian artikel yang ke-25, Reconstruction of Disaster Education, the role of ingenious disaster mitigation for learning in Indonesian elementary schools. Pengurangan risiko bencana merupakan fokus utama pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pola pengetahuan adat dalam mitigasi bencana di Indonesia dan bentuk pembelajaran kebencanaan di sekolah dasar Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan meta-analisis kualitatif dengan menganalisis artikel dari kajian mitigasi bencana alam dan penerapan pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian artikel yang ke-6, Modeling a Livestock Indonesia. Ini menjelaskan permintaan akan sumber daging merah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Namun pengiriman daging merah di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Impor daging merah dalam porsi besar kemungkinan akan terus berlanjut. Berbagai upaya telah dilakukan pihak yang berwenang untuk menekan impor dan swasembada daging merah. Kemudian artikel yang ke-27, Determinants of acute respiratory infection among children under 5 years in Indonesia. Ini menjelaskan tujuan penelitian menganalisis determinan ISPA pada anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia. Metode ini bersifat lintas sektoral dan menggunakan data standar dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Penelitian ini menekankan bahwa indikator kekayaan keluarga dan wilayah pemukiman tetap penting dalam meningkatkan kesehatan anak. Kemudian yang ke-28, Safeguard Management and Health Outcomes among Indonesian pregnant women. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara manajemen perawatan diri dengan hasil kesehatan ibu hamil di Kota Makassar, Indonesia. Dengan kesimpulan indikator bahwa seseorang dapat mencapai hasil kesehatan. Kemudian artikel yang ke-29 kita lanjut ke 30, Academic Reform and Sustainability of Islamic Higher Education in Indonesia, bertujuan untuk mengetahui agenda reformasi akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Indonesia. Agenda reformasi ini menarik untuk dicermati karena akademik ini telah menjadi agenda modal mengikuti perguruan tinggi Islam lainnya di Indonesia. Kita lanjut ke PPTE ke nomor selanjutnya 31, Social Support and Incidence of Depression among Postpartum Mother Life in the Extended Family as Indonesian Culture. Tujuannya untuk mengetahui hubungan dukungan sosial dengan kejadian depresi pada ibu nifas yang tinggal di keluarga besar Indonesia. Kesimpulannya menyoroti isu-isu penting yang berkaitan dengan dukungan sosial dan depresi postpartum. Kemudian yang ke-32, not just about representative when democracy need females and their competency to run Indonesia government public relation to management level. Humas dipandang sebagai bagian integral dari proses demokrasi karena era demokrasi telah mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akses terbuka terhadap informasi publik. Studi ini menjelaskan tidak hanya perwakilan gender, tetapi juga konsekuensi dari partisipasi dan kompetensi gender dalam posisi kepemimpinan. Bertujuan untuk menjelaskan hasil kerja laki-laki dan perempuan serta kemampuan mengelola upaya pemerintah di Indonesia.
Artikel yang ke-33, Impact of Diabetes mellitus on Tuberculosis Epidemiology in Indonesia, a Mathematical Modeling Analysis, menyelidiki dan memperkirakan dampak diabetes pada TB Indonesia dari tahun 2020 hingga 2050. Parameter model dikomunikasikan dengan tinjauan sistematis dan meta-analisis, analisis sensitivitas dan ketidakpastian dilakukan untuk menilai kekokohan prediksi. Yang ke-34 yaitu the relationship between chronology of dental age and salivary alkalinal phosphatase in Indonesia children aged dari 8 to 40 years, a cross-sectional study. Ketidakmampuan untuk memprediksi usia gigi secara akurat telah lama menjadi kelemahan dalam kedokteran gigi anak. Meskipun usia gigi merupakan pertimbangan penting dalam praktek klinik air liur, adalah salah satu alat diagnostik yang paling praktis penting untuk menentukan usia biologis. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara usia kronologis usia gigi dan alkalin pada anak Indonesia berusia 8-14 tahun. Selanjutnya, molekular characterization of rotavirus start detect during clinical trial of the human neonatal rotavirus vaccine in Indonesia. Vaksin rotavirus neonatus manusia RV3BB dirancang untuk memberikan perlindungan lahir terhadap penyakit rotavirus yang parah. Bertujuan untuk mengkarakterisasi strain rotavirus penyebab gastroenteritis selama studi efikasi fase 1-1B di Indonesia. Kemudian artikel yang ke-36, Can Transparency and Accountability Program Improve Health? Experimental Evidence from Indonesia and Tanzania. Mengevaluasi dampak program transparansi dan akuntabilitas terhadap peningkatan kesehatan ibu dan bayi di Indonesia dan Tanzania. Program ini dikembangkan bekerjasama dengan organisasi mitra masyarakat riset berbasis masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk mengatasi hambatan masyarakat dalam mengakses perawatan berkualitas untuk ibu, hamil, dan bayi. Kemudian yang ke-37, the Knock Lake of Indonesia Pediatrics Residence on Hyperbilirubinemia Management. Hyperbilirubinemia pada bayi baru lahir lebih banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan residen anak dan pengobatan hyperbilirubinemia, apakah mengikuti pedoman yang direkomendasikan dan apakah ada perbedaan antara 5 rumah sakit pendidikan besar di Indonesia. Kemudian yang ke-38, Identifying Risk Factor of Prenatal Depression Among Mothers in Indonesia, untuk bertujuan menilai dan mengidentifikasi potensi resiko multifaktor untuk memperberat depresi pada ibu hamil. Selanjutnya, the regional and referral complications of online healthcare system by Indonesia National Health Insurance Agency and Health Seeking Behavior in Indonesia. Memastikan kebutuhan rujukan medis dengan diperkenalkannya sistem rujukan medis.
Metode data ini diperoleh dari 3 file, yaitu data induk kepesertaan JKN dan data transaksi fasilitas kesehatan di Timur Tengah dan data transaksi fasilitas kesehatan rujukan selanjutnya sebanyak 169.742 orang. Kemudian ke-40, Exploring Indonesian Nurses Perspective on Preparing Parents of Preterm Infants for Hospital Discharge, a Qualitative Study. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif perawat Indonesia tentang proses persiapan pulang untuk memotivasi orang tua bayi prematur untuk kembali ke NICU. Dengan kesimpulan, memberikan pendidikan kesehatan sistem pendukung dan memungkinkan ibu untuk merawat bayinya sampai mereka merawatnya secara mandiri sebelum mereka meninggalkan rumah sakit. Yang ke-41, Triglyceride Glucose Index as a marker of glucose status convention among reproductive aged women in Jakarta, Indonesia. The Bogor Cohort Study dari 2011-2016. Kemudian metode ini melibatkan wanita normoglikemik dan varidiabetes berusia 20-49 tahun dari studi kohort penyakit tidak menular Bogor, Jawa Barat, Indonesia yang dilakukan dari tahun 2011 sampai 2016. Artikel ke-42, Density Estimation of Neonatal Mortality Rate Using Empirical Bayes Data Evolution in Central Java Province, Indonesia, membahas tentang pendugaan kepadatan angka kematian neonatal di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Artikel yang ke-43, Childhood Stunting and Cognitive Effect of Water and Sanitation in Indonesia. Hampir 100 juta orang Indonesia tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang lebih baik dan 33 juta orang hidup tanpa air minum memadai. Indonesia merupakan rumah buang air besar terbesar kedua di dunia setelah India. Kemudian artikel yang ke-44, Implementation of the Kangaroo Mother Care Program ini Depok Regional General Hospital and two Cornet Public Health Center in Depok, Indonesia. Peningkatan kasus berat badan lahir rendah dengan RSUD Depok menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif. Mengkaji pengetahuan profesional kesehatan tentang perawatan ibu kanguru dan praktiknya. 45. Nutrition Information Seeking Behavior of Indonesian Pregnant Women. Untuk mengetahui pengalaman ibu hamil di Indonesia, mencari dan menerima informasi gizi, desain wawancara semi terstruktur kualitatif dianalisis dengan analisis subjek. Wanita hamil diwawancari di Malang. 4 tema penting muncul dalam kaitannya dengan perilaku ibu hamil, yakni sebagian besar ibu menerima informasi gizi secara pasif dari secara aktif mencarinya. Wanita dengan berbagai tingkat kepercayaan mencari dan menerima informasi nutrisi dan berbagai sumber termasuk profesional medis. Yang ketiga, profesional perawatan kesehatan termasuk dokter, bidan, dan ahli gizi. Yang keempat, sebagian besar wanita dapat mengidentifikasi kesenjangan antara informasi gizi yang diberikan profesional medis dan harapan mereka. Kemudian ke-46, Hazard Target of the Silver Bullet Transformation of Disaster Risk Reduction Policy into Measurable Actions in Indonesia Development Agenda.
Terlepas dari dampak bencana yang signifikan di Indonesia, ketahanan kesehatan masyarakat atau ketahanan kesehatan masyarakat sebagai pendekatan penanggulangan bencana hanya disebutkan satu kali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Artikel yang ke-47, Faktor associated with conflict among Indonesia children aged 12 to 3 months. Vaksinasi adalah salah satu intervensi kesehatan yang paling hemat biaya untuk mencegah penyakit terkait infeksi, kecacatan, dan kematian. Bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan rekomendasi lengkap vaksinasi anak usia 12-23 bulan di Indonesia. Kemudian, Pregnancy and World Stars Investigation of Factor Relating Stress Level of Pregnant Working Women in Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat stres pada ibu hamil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain cross-section. Kesimpulannya mengkonfirmasi bahwa usia kehamilan, beban kerja, dan jam kerja berhubungan erat dengan tingkat stres kerja pada ibu hamil. Kemudian, effectiveness of team-based learning on postpartum hemorrhage in midwifery student in Indonesia, a quasi-experimental study. Rendahnya kualitas asuhan kebidanan di Indonesia menjadi kendala dalam meningkatkan kesehatan ibu. Tujuannya mengevaluasi dan membandingkan pengetahuan PPH, retensi pengetahuan jangka panjang, dan kepuasan belajar dengan ceramah instruktif topik PPH dengan mahasiswa kebidanan yang mengikuti kursus TBL. Kemudian yang terakhir, Community Adaptation and Action during the Emergency Response Just Study of Natural Disaster in Palu, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adaptasi dan person masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan instabilitas kemanusiaan pada fase tanggap darurat di Palu, Indonesia pada tanggal 28 September 2018. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga para pendengar dan yang menyaksikan video ini bisa memahaminya dengan baik, dan mohon maaf dalam pembacaan bahasa Inggrisnya terdapat kekurangan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.